Selamat untuk kita sekalian, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan kembali menerima firman Tuhan yang tetap akan membimbing dan mengarahkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh berjalan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki melalui firman-Nya. Namun terlebih dahulu mari kita satukan hati kita berdoa. Di dalam segala kerendahan hati Bapa, kami kembali mengucap syukur kepadamu. Di dalam setiap penyertaan cinta kasih-Mu yang tentu tiada berkesudahan di dalam kehidupan kami. Engkau membimbing kami, Engkau menuntun perjalanan kehidupan kami hingga sampai pada hari yang baru ini. Terima kasih Tuhan untuk segala sukacita itu. Saat ini kami juga mau bersukacita untuk menerima firman-Mu, karena kami percaya melalui firman-Mu lah yang akan mengarahkan perjalanan kehidupan kami, supaya kami boleh berjalan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Tuntun hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh memahami firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita dan menguatkan kita pada hari ini, Kamis 27 November 2025, tertulis dalam 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar itu? Demikian pembacaan firman Tuhan. Membedakan yang baik dan yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam perjalanan cerita kehidupan Raja Salomo yang baru saja menjadi raja menggantikan ayahnya Raja Daud, di perjalanan kehidupannya dia masih tergolong sangat muda, belum berpengalaman, dan tentu yang harus dihadapi adalah menghadapi bangsa yang besar. Jika raja lain mungkin meminta kekuasaan, kekayaan, ataupun kemenangan di dalam pemerintahannya melawan bangsa-bangsa lain, tetapi justru Raja Salomo meminta sesuatu yang jarang diminta seperti pemimpin pada umumnya. Raja Salomo meminta hati untuk memahami, kemampuan membedakan yang baik dan yang jahat berasal dan bersumber dari hikmat Tuhan. Tentu hal ini menunjukkan bahwa hikmat lebih penting daripada harta, lebih penting dari ketepatan keputusan yang bernilai dari kekuatan dan sumber kasih yang daripada Tuhan Allah yang tetap menyertai seluruh perjalanan kehidupan bangsa Israel, bahkan kehidupan Raja Salomo itu sendiri. Salomo berkata, tentu aku ini masih sangat muda dan belum berpengalaman. Kerendahan hati adalah pintu untuk memiliki hikmat. Orang yang merasa sudah tahu segalanya tidak akan bertambah hikmatnya. Tetapi orang yang sadar akan keterbatasannya justru terbuka bagi pemimpinan yang berdaulat dan berhikmat dari Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, perjalanan Raja Salomo tentu mengajarkan kita di zaman informasi saat ini. Semua orang yang merasa lebih pintar dari orang lain, tetapi tidak semua orang bisa memiliki hikmat dan kebijaksanaan. Tentu hikmat itu adalah kemampuan mengaplikasikan pengetahuan dengan tepat di dalam situasi yang nyata dan tindakan yang nyata pula. Bagaimana kita memahami perjalanan kehidupan Raja Salomo yang meminta hikmat dan pengetahuan daripada Tuhan sekalipun dia masih muda, karena dia percaya, menyadari untuk panggilan dia menjadi pemimpin bagi bangsa Israel menggantikan ayahnya bukan hanya tugas memimpin pemerintahan, tetapi memimpin umat daripada Tuhan Allah itu sendiri. Siapapun kita, baik itu orang tua, baik itu pemimpin dalam suatu organisasi, di dalam pekerjaan, atau bahkan di dalam ruang lingkup pelayanan, kita sedang mengurus sesuatu yang sedang dipercayakan kepada kita. Maka dari itu mari kita meminta hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan, supaya kita mampu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, tanpa menghakimi sesuatu yang menurut kita salah di pandangan kita.
Sebab hikmat perlu bukan hanya sekedar kemampuan untuk memahami perjalanan kehidupan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita membayangkan dalam suatu ruang sidang yang gelap dan hakim harus memutuskan perkara tanpa lampu, walau ia sudah sangat terlatih tanpa cahaya, ia tidak bisa melihat bukti dengan benar. Begitulah perjalanan kehidupan Raja Salomo. Ia menyadari ketika ia sebagai raja, ia adalah hakim. Tanpa cahaya yang daripada Tuhan, ia tidak bisa menimbang semua perkara yang harus ia putuskan. Hikmat yang berasal daripada Tuhan adalah cahaya yang membuat kita melihat dengan jelas. Tentu melalui nats kita pada saat ini mengajarkan kita bahwa hikmat lebih besar daripada kekuatan, kerendahan hati lebih berharga daripada kesombongan, dan meminta hati yang mengerti adalah permohonan yang paling menyenangkan hati Tuhan. Kiranya kita berdoa seperti Raja Salomo di dalam perjalanan kehidupan kita ini. Tuhan, berikanlah aku hati yang bijaksana dalam setiap hari untuk mengambil keputusan di dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing. Untuk itu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, berhikmat yang daripada Tuhan dan memiliki pengertian yang daripada Tuhan adalah sesuatu berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sebab kita menyadari kekurangan dan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Ketika kita sudah memiliki semuanya itu, mari kita salurkan untuk kebaikan di dalam perjalanan kehidupan kita. Kiranya Tuhan menyertai perjalanan kita pada satu hari ini, untuk kita tetap boleh berhikmat, membedakan yang baik dan yang jahat, supaya tetap berkenan berjalan sesuai dengan koridor yang Tuhan tentukan. Tuhan menyertai kita, Tuhan membimbing kita di dalam segala tugas dan aktivitas kita di dalam satu hari ini. Amin. Kita berdoa. Kami kembali bersyukur kepadamu Tuhan Allah, untuk firman-Mu yang boleh kami dengar dan kami terima melalui renungan pagi yang disediakan oleh Gereja-Mu HKBP Setia Negara. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kami bahwa perjalanan kehidupan kami seperti Raja Salomo, sekalipun dia memiliki kekuasaan tahta yang begitu tinggi, dia justru memiliki kerendahan hati untuk tetap Tuhan bimbing dan arahkan, supaya memiliki hikmat dan kebijaksanaan ketika memerintah suatu bangsa yang Engkau pilih, yaitu bangsa Israel. Kami juga memohon Tuhan, kiranya hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Engkau menaungi diri kami pribadi lepas pribadi, supaya kami dapat boleh membedakan mana yang baik dan yang jahat, supaya semua yang kami lakukan, tugas dan pekerjaan kami berjalan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki di dalam hati dan pikiran kami. Untuk itu Tuhan, kami memohon tuntunan daripada Roh Kudus-Mu untuk tetap mengarahkan semuanya itu. Sertai kami Tuhan di dalam satu hari ini, supaya kami tetap boleh bersuka cita melakukan semua aktivitas kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin.